Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Simon Alasantamba, mahasiswa PPG Unimed, Prodi Pendidikan Ekonomi, NIM 92234116006. Saya mengajar di SMA Swasta Mentari Bangsa. Hari ini Rabu 14 Desember 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas SMA 10, materi lembaga keuangan. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan peserta didik dan sekolah. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Selamat berjumpa dan selamat pagi. Oke, langsung saja buku kelas supaya dibuka kelas kita dengan greeting. Silakan. Stand up. Greet the teacher. Good morning, Sir. Baik, students, sidang. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Oke, berdoa akan dipimpin oleh Luis. Silakan Luis, dulu saja. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Apa ada teman kita yang tidak datang hari ini? Hadir semuanya? Hadir ya? Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi kita selanjutnya tentang lembaga keuangan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya pertama sekali kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalis kamu terhadap negara kita. Semuanya tolong berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan mulai ya. Yuk. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Silakan dulu. Nah, kita lanjutkan slide-nya lagi. Nah, di sini sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, ada sedikit video motivasi yang akan saya berikan ke kamu. Oke? Perhatikan videonya baik-baik dan nanti akan saya tanya apa sih makna yang terkandung dalam video ini. Paham kira-kira? Oke, saya akan mulai videonya. Perhatikan bagus-bagus ya.
katakan video yang lucu sebenarnya, tapi mungkin saking lucunya kamu nggak bisa ketawa mungkin ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan video motivasi yang di sini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Angkat tangannya. Langsung saja. Ya. Dapat saya simpulkan dari video tersebut, kita dapat menyelesaikan beberapa masalah dengan kerjasama. Yes, bersama teamwork ya kan. Nah, terima kasih atas jawabannya. Nanti juga pada saat diskusi kelompok, nah saya harapkan semuanya nanti ikut andil bagiannya. Itu sedikit video motivasi untuk kamu. Kita lanjutkan lagi materi kita. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Ini sedikit gambaran materi yang akan kita pahami atau yang kita pelajari untuk hari ini. Ada di sini 4 gambar yang saya buat. Ini adalah merupakan stimulus atau sebuah rangsangan agar kamu bisa lebih paham nanti apa sih yang mau disampaikan dalam pembelajaran ini. Tetapi sebelumnya kita pahami dulu masing-masing yang terdapat di 4 gambar ini. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan gambar nomor 1 ini? Kenny bisa menjelaskan sedikit tentang yang kamu pahami tentang ini? Yang terdapat pada gambar nomor 1 adalah insurance atau dalam bahasa Indonesia asuransi. Asuransi adalah sebuah lembaga keuangan yang dapat menjamin kesehatan dan juga aset kita agar terhindar dari resiko. Ya, benar ya. Agar terhindar dari risiko. Jadi asuransi itu bisa dikatakan juga pengalih risiko, gitu ya. Oke, sangat bagus ya. Untuk yang gambar kedua, ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, Ivander, silakan berikan pendapat kamu untuk gambar nomor 2 ini. Apa kira-kira gambar nomor 2 ikonik lembaga apa ini? Dan coba kamu jelaskan sedikit tentang gambar nomor 2 ini. Silakan. Menurut saya lembaga kedua itu lembaga OJK. Iya. Sepengetahuan saya itu lembaga OJK yang mengatur seluruh keuangan negara. Oke. OJK, Ivander bilang tadi adalah suatu lembaga keuangan yang mengatur semuanya kegiatan operasional semua lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia. Dan untuk poin yang ketiga, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, Selin, silakan berikan pendapat kamu mengenai gambar nomor 3. Menurut saya gambar ketiga itu adalah kegiatan di dalam bank BCA. Kalau saya fungsi dari bank seperti BCA itu untuk meminjam dan menabung. Yes, ya. Ini kalau kita perhatikan memang di sini ada tulisan BCA-nya. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah suatu kondisi terdapat di kondisi kegiatan operasional yang terdapat di Bank BCA. Dan yang terakhir, gambar keempat. Ini sering kita lihat ini di bank, bukan di bank ya, tapi di kertas uang rupiah biasanya. Iya nggak? Ada yang bisa berikan pendapat? Coba Luis, berikan pendapat kamu mengenai gambar keempat ini, Luis. Sepengetahuan saya itu lambang yang berada di uang kertas. Ya, uang kertas ya. Kalau tidak salah tuh berada di Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia itu untuk mencetak uang. Iya, oke. Fungsi salah satu, silakan dulu. Fungsi salah satu Bank Indonesia itu adalah untuk mencetak uang, oke? Untuk mencetak uang yang kamu pergunakan setiap hari. Nah, jadi dari keempat gambar ini mungkin dari pemahaman kamu sudah bisa dibilang sudah lumayan ya dari gambar-gambar yang ada di sini. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi slide-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ke kamu mengenai tujuan pembelajaran kita. Di sini pertama sekali kamu nanti harus bisa mendeskripsikan pengertian dan tujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan khusus berbicara tentang OJK. Tadi kamu perhatikan sebelum slide ini ada 4 kan? Ada yang pertama Bank Umum, ada tadi Bank Indonesia. Kita khusus mempelajari yang pertama itu adalah OJK. Apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan tujuan OJK. Untuk slide selanjutnya, ini adalah teknik penilaian yang akan saya ambil pada proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, penilaian kognitif, yaitu tes tertulis, tetapi nanti akan saya buat dalam bentuk kuisis ya. Maka oleh sebab itu, saya suruh kamu bawa handphone ya. Untuk yang kedua nanti di sini adalah penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini akan saya ambil dari observasi kamu. Dan yang selanjutnya itu adalah penilaian keterampilan, yaitu adalah observasi juga, tapi di sini nanti pada saat penyajian hasil diskusi di depan kelas. Kita lanjutkan. Nah, setelah saya jelaskan teknik penilaian, kita akan melakukan semacam pretest ya. Pretest di sini seperti biasanya kita akan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Segera kamu buka smartphone kamu dan buka aplikasi Quizzesnya kalau memang aplikasinya sudah diinstal, atau kalau kamu belum menginstalnya,
silakan buka Google Chrome dan ketikkan Quizizz di sana. Oke, silakan kamu masukkan kode yang terdapat di sini ke dalam aplikasi Quizizz kamu 404847 ya. 404847. Jadi pretest ini nanti ada 5 soal yang harus kamu jawab. Oke. Dan ingat, jangan terlalu kamu paksakan untuk menjawab semuanya benar. Jangan gara-gara contohnya kamu ingin benar semuanya, kamu melihat jawaban dari teman kamu. Ya, untuk menghemat waktu, saya akan memulai saja. Oke? Saya akan klik mulai. Kita evaluasi sedikit ya tentang pretest yang sudah kamu lakukan. Kalau kita perhatikan di sini, ya sebenarnya sudah banyak yang benar, tapi persentasenya sepertinya tadi masih di bawah angka 60%. Jadi alangkah baiknya nanti pada saat kita sudah melakukan post test pada akhir pembelajaran, kalau bisa yang cross dan warna merah ini sudah hijau semuanya. Oke, sepakat semuanya? Sepakat ya? Oke, kita kembali lagi ke permasalahan kita di slide PowerPoint. Sekarang kembali lagi ke slide yang berikutnya. Selanjutnya langkah pembelajaran yang akan kita ikutin itu adalah dengan melihat satu contoh kasus tentang pinjol. Pinjol ya, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan kata pinjol ya. Iya nggak? Pinjol apa Pak Ardi? Singkatannya? Pinjaman online. Nah, di sini ada satu case yang akan kita bedah. Apa-apa saja nanti pertanyaan di LKPD yang harus kamu jawab. Sedikit banyaknya nanti akan ada di sini jawabannya. Jadi alangkah baiknya pada saat nanti video ini diputar, cobalah dulu kamu buat catatan-catatan kecil yang bisa nanti kamu gunakan untuk menjawab LKPD yang akan selanjutnya ya. Oke? Perhatikan baik-baik ke depan. Silakan. Satu persatu, kantor peminjaman online atau pinjol digerebek petugas lantaran diduga ilegal. Kejar ambil jalan pintas dengan menggunakan jasa pinjol. Penggerebekan dilakukan polisi setelah Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai maraknya penipuan serta bunga tinggi dari layanan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Tadi sudah kamu perhatikan video kasus berita ya. Di sini petaka pinjaman online ilegal. Berarti ada legalnya dong, iya kan? Kalau ada ilegal pasti ada legal, ya kan? Memang ada seperti itu. Mungkin juga pinjaman online ini sudah tidak sesuatu yang asing lagi dalam kehidupan kita, bener nggak? Pernah nggak kamu dapat SMS gitu ya kan? Entah dari nomor mana, dapat sekian hanya dengan cara KTP fotonya seperti itu ya? Atau mungkin kalau kamu buka video YouTube ada tiba-tiba iklan yang nampak dengan cara masukkan nomor dapat pinjaman 5 juta seperti itu ya. Nah, hati-hati ya. Itu seperti yang dijelaskan dalam video tadi itu lagi menyebar namanya jalak, ya enggak? Jadi itulah memang pinjaman online itu. Ada yang ilegal sebenarnya, ada juga yang legal. Itu dia. Nah, dari video yang berdurasi sekitar hampir 6 menit tadi, adakah yang bisa menjelaskan sedikit poin-poin penting yang mungkin bisa kamu ungkapkan? Ada yang bisa? Coba Felisa, coba kamu ungkapkan sedikit saja tentang apa yang terjadi di video tadi. Silakan. Dari video pembelajaran tadi saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus lebih bijak dalam memilih atau menggunakan pinjaman online di sekitar kita. Karena mungkin pinjaman itu ilegal. Ya benar ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pinjaman itu bukan ilegal semua ya, apalagi online ya. Ada juga yang ilegal. Cuman kita harus
lebih bijak melihat, oh ini apa nih ilegal, hindari seperti itu dia. Oke, yang kedua ada lagi yang mau memberikan pendapat. Nah, coba Evelyn silakan berikan nama Evelyn. Yang saya dapat dari video, sebaiknya kita itu hindari peminjaman online sebisa mungkin. Dan atur gaya hidup agar tidak konsumtif. Ya benar ya, sebenarnya kembali ke situ sebenarnya. Poin yang dikatakan Evelyn sudah sangat benar. Ya, pinjaman online ini kadang kita itu tertarik karena apa? Gaya hidup kita yang gimana? Konsumtif. Kita mau ini, kita ingin ini. Seperti itu dia. Jadi apa yang disampaikan dalam video ini, bijaklah menggunakan uang kamu. Gunakanlah untuk hal-hal yang produktif. Itu dia. Dan yang terakhir mungkin satu siswa lagi mau oke, silakan Freya, Freya. Saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam video tersebut mengatakan bahwa pinjaman online secara ilegal dapat dijalankan aksinya seperti dengan cara menaikkan bunga dari pinjaman yang lebih tinggi dari yang legal. Dan jika si nasabah tersebut tidak membayar dengan tepat waktu, maka akan diteror dengan mengidentifikasikan data dari si nasabah tersebut. Ya oke, bagus ya. Tadi Freya lebih ke arah alur cerita yang terdapat dalam video tadi. Jadi dari video ini nantinya kita akan bedah beberapa contoh case yang ada. Tapi sebelumnya, minta kamu untuk membentuk kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1 ada Kenny dan kawan-kawan, kelompok 2 Karen dan kawan-kawan, kelompok 3 Louis, aku dan kawan-kawan, dan kelompok 4 Farli dan kawan-kawan. Silakan dibentuk serta kasih waktu 30 detik. Oke, silakan. Oke, nah sudah terbentuk kelompoknya ya. Kelompok Kenny sudah, Karen sudah, Louis sudah, dan kelompok Farli sudah aman semuanya. Ada 4 kelompok yang sudah terbentuk. Nah, tahap berikutnya dalam pembelajaran kita ini seperti biasanya kita akan berdiskusi untuk membedah kasus video berita pinjaman online yang ilegal tadi. Di sini sudah saya siapkan LKPD. Ini LKPD yang harus kamu selesaikan. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Yang pertama nanti ada pengamatan dan poin-poin berikutnya. Ini nanti kamu akan kamu akan mendiskusikan ini, dan ini juga nanti akan kamu sajikan di depan kelas. Juga nanti pada saat kita diskusi kelompok, saya sudah sediakan juga di sini beberapa penilaian kinerja dan penilaian-penilaian yang berhubungan dengan jalannya pembelajaran kita. Jadi selama proses diskusi kelompok di situ, kamu harus tetap proaktif membantu teman kamu dan membantu kelompok kamu agar dapat menemukan jawaban yang pas gitu ya. Oke? Jadi ini akan diserbagikan LKPD-nya untuk masing-masing 4 kelompok ya. Ini untuk kelompok ini, kelompok Kirin, Louis dan Farli. Ini ya, oke. Silakan diperhatikan beberapa poin yang terdapat di situ ya. Nanti kamu kerjakan satu persatu ataupun bagi tugas ya. Tergantung kelompok kamu dalam menyelesaikan pertanyaan yang ada di sana. Oke, itu masih berhubungan dengan video yang tadi yang sudah kita putar tadi barusan. Nah, untuk mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan itu, kamu bisa menggunakan smartphone kamu. Oke, menggunakan smartphone kamu agar bisa kamu mencari jawaban yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan pada saat kamu nanti diskusi di depan kelas. Oke, silakan bekerja. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Oke, jika ada yang kamu bingungkan dengan pertanyaan tersebut, bisa kamu bertanya ke Sir ya, agar Sir berikan pemahaman ataupun clue yang bisa kamu tuangkan dalam LKPD yang sudah Sir bagikan barusan.
Ya, dibagi tugas ya, dibagi tugas. Karena ini pertanyaannya kan tidak sedikit ya, bagi tugas dengan temannya agar cepat selesai. Oke, sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kamu diskusikan dengan teman-teman sekelompok kamu ya. Sesuai dengan kesepakatan yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu hanya 2 kelompok saja, kelompok Kenny dan kelompok si Erin ya. Kita persilakanlah dulu untuk kelompok Kenny untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan di kelompok masing-masing. Oke, silakan maju ke depan dan perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1 akan dijawab oleh Ken. Oke, silakan Kenny. Pertanyaan nomor 1 adalah tindakan apa yang harusnya dapat masyarakat lakukan sebelum menggunakan jasa pinjaman online? Hasil diskusi kami mendapatkan bahwa masyarakat harus mengecek terlebih dahulu jika pinjaman online tersebut jasa yang digunakan sudah terdaftar pada OJK. Juga mengecek bahwa aplikasi tersebut harus transparan, membaca syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi tersebut, dan yang terakhir adalah kita meminjam hanya sesuai kebutuhan, tidak terlalu banyak sehingga tidak dapat membayarnya. Oke, tidak konsumtif seperti itu ya mungkin ya. Oke, cukup? Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Brian. Oke, silakan Brian untuk menjawab pertanyaan nomor 2. 2. Tuliskan dampak negatif dan positif adanya jasa pinjol. Keuntungan dari adanya jasa pinjol adalah yang pertama, proses pengajuan mudah dan praktis. Berbeda dengan pinjaman konvensional, seluruh proses pengajuan pinjol dilakukan secara daring tanpa survei atau wawancara. Kedua, dana pinjaman dapat dicairkan secara instan. Kerugian dari adanya jasa pinjol adalah yang pertama, berlaku sistem bunga harian. Jika mengambil tenor atau waktu peminjaman yang singkat, maka mungkin tidak terlalu membebani keuangan. Jika mengambil tenor pelunasan yang panjang, sistem bunga ini akan membuat cicilan membengkak dan terlalu membebani keuangan. Sebelum mengajukan peminjaman, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah penyedia pinjaman tercatat di OJK atau tidak. Nomor 3 adalah dalam hal operasional lembaga jasa keuangan yang berhak dalam mengintervensi adalah OJK. Berikan pendapat kelompokmu mengenai tanggung jawab dan otoritas OJK dalam mengendalikan dan mengatur lembaga keuangan lainnya. OJK bertugas mengatur, mengawas, dan memeriksa terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan nomor 4, bagaimana solusi dari OJK selalu lembaga yang mengatur kegiatan operasional lembaga keuangan di Indonesia dalam mengatasi pinjol ilegal dan yang merugikan masyarakat. Solusinya adalah membuat daftar pinjol yang legal serta memeriksa atau memberantas pinjol yang ilegal. Oke, itu jawabannya. Oke, berarti sudah terjawab pertanyaannya. Silakan dibuka untuk sesi pertanyaan. Baiklah, itu saja presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, mohon untuk bertunjuk tangan. Perkenalkan, saya Felix Darius dari kelompok Louis. Saya ingin bertanya, apa saja tips dari OJK agar tidak tertipu dengan pinjol? Baiklah, pertanyaan tadi akan dijawab oleh Kenny. Beberapa tips ya dari OJK adalah yang pertama adalah mengecek di website OJK bahwa aplikasi pinjaman online tersebut legal dan
bisa dipercayai. Dan yang kedua adalah meminjam sesuai kebutuhan dan tidak terlalu banyak. Oke, apakah sudah dipahami dari? Oke, terima kasih. Saya sudah paham. Oke, silakan ditutup. Ini satu pertanyaan saja. Oke, kita berikan apa untuk kelompok. Oke, tadi kesepakatan kita hanya dua kelompok saja yang maju. Untuk kelompok caring silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Karin, Selim, saya sendiri, Cynthia, Salisa, Freya, dan Luis Garcia. Sekarang kami akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh assessment. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Salisa. Pertanyaan pertama adalah tindakan yang harus dapat masyarakat lakukan sebelum melakukan jasa pinjaman online adalah memastikan apabila jasa pinjaman online tersebut legal atau ilegal. Dan jangan mudah mempercayai pinjaman-pinjaman online yang muncul di iklan, karena bisa terjadi itu pinjaman yang ilegal. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Freya. Pertanyaan nomor 2 adalah tuliskan dampak negatif dan positif adanya jasa pinjol. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak positifnya. Seperti uang yang ingin kita pinjam dari cair dalam waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Prosesnya penggajuan mudah, hanya dengan mengunduh aplikasi dan foto selfie dengan KTP. Selanjutnya, dampak negatifnya akan dijelaskan oleh Luis Garcia. Contoh dampak negatif artinya adalah jika telah membayar maka akan didenda berkali-kali lipat dan akan diancam dengan cara mempublikasikan data dari pinjaman uang pinjol. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya adalah dalam hal operasional lembaga jasa keuangan yang berhak dalam mengintervensi adalah OJK. Berikan pendapat kelompokmu mengenai tanggung jawab dan otoritas OJK dalam mengendalikan dan mengatur lembaga keuangan lainnya. Tanggung jawab dan otoritas OJK dalam mengendalikan dan mengatur lembaga keuangan, contohnya kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana dasar, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Saya akan menjawab soal nomor 4. Bagaimana solusi dari OJK selaku lembaga yang mengatur kegiatan operasional lembaga keuangan di Indonesia dalam mengatasi pinjol ilegal yang merugikan masyarakat? Beberapa solusi dari OJK adalah untuk membuat regulasi yang lebih ketat, mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pinjol ilegal untuk tidak lagi melakukan hal yang merugikan masyarakat. Cukup? Baik, sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Baik, Frederick. Saya Frederick dari kelompok Charlie. Bagaimana cara membedakan pinjol yang ilegal sama yang legal? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan membutuhkan waktu 2-3 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Frederick. Kita dapat membedakan pinjaman online yang ilegal maupun legal dengan cara kalau pinjaman online yang ilegal itu biasanya tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. Dan mereka menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran-penawaran mereka. Lalu bunga atau biaya pinjaman online yang ilegal itu lebih mudah dan dendanya tidak jelas. Dan terdapat ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar atau tidak mampu membayarnya. Apakah sudah dimengerti, Frederick? Oke ya, sudah selesai berarti prosesnya ya. Silakan ditutup untuk presentasinya. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan.
Persentase yang sudah kamu sajikan depan ini terasa sudah sangat mewakili dan sudah sangat bagus jawaban dari 4 pertanyaan tadi ya. Jadi sekarang saya akan memberikan penguatan materi untuk OJK ini agar kamu semakin nanti sanggup dan dapat menjawab post-test yang akan kita lakukan setelah penguatan ini. Oke? Agar semakin paham lagi. Jadi di sini pertama sekali kita pahami dulu nih, otoritas jasa keuangan itu apa sih itu? Iya kan? Yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Ingat, independen maksudnya apa di sini? Berarti bebas dari intervensi dari pihak manapun. Berarti dia berdiri sendiri. Sama seperti contohnya seperti apa? Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, ya kan? Itu kan lembaga independen, tidak bisa intervensi oleh siapapun. Untuk selanjutnya, ini wewenang otoritas jasa keuangan yang pertama itulah mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank. Ya, itu dia. Di sini bisa kamu perhatikan apa saja yang diatur. Yang pertama itu perizinan pendirian bank, itu semua OJK yang mempunyai wewenang atau otoritas untuk menerbitkan itu. Atau juga di sini seperti merger. Tahu merger artinya apa? Penggabungan dua usaha bank yang ingin saling bersatu seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Di sini nanti akan kita lihat lagi selanjutnya ya. Dan selanjutnya itu perlindungan konsumen dan masyarakat. Itu dia. Perlindungan konsumen dan masyarakat, inilah tadi yang kita bahas tadi, pinjol tadi. Ya enggak? Siapa kira-kira yang punya wewenang untuk menghentikan kegiatan operasional lembaga keuangan? Itu adalah OJK. Dua ya, ini ada dua ambil screenshot berita online yang dimana OJK itu sangat berfungsi sekali untuk menjaring atau menfilter pinjol atau pinjaman online yang ilegal. Itu dia. Juga dia di sini OJK tersebut mempunyai kuasa untuk mencabut suatu izin dari lembaga keuangan seperti yang kau perhatikan di sini. PT Bank Perkreditan Rakyat. Dia mempunyai wewenang untuk mencabut itu kalau diperiksanya supaya tidak sehat dalam keuangan dia. Seperti itu dia. Oke? Nah, ini bisa nanti kamu perhatikan lagi mengenai OJK ini, bisa kamu akses link yang terdapat di sini. Ya, langsung ke website OJK-nya. Di situ akan dijelaskan lebih mendalam lagi tentang peranan ataupun berita-berita tentang lembaga-lembaga keuangan yang lagi dipantau ataupun yang sudah diberhentikan izinnya dan lain sebagainya. Di sini bisa kamu akses nanti untuk menambah wawasan hidup kamu. Oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, sebagai ukuran apakah kamu sudah mengetahui pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan adakan post test. Oke, seperti yang ada di layar ke depan ini kita akan melakukan melakukan post test dengan aplikasi Quizzes. Silakan kamu masukkan kode yang terdapat di sini ke aplikasi kamu masing-masing. Kalau tidak ada aplikasinya, silakan kamu buka Google Chrome, silakan ketik Quizzes. Oke, sudah semuanya? Saya lihat dulu sudah berapa orang yang sudah masuk. Sudah 18 ya. Oke, sudah semuanya sepertinya. Oke, saya akan mulai. Sekali lagi saya ingatkan, ini post test ya, ini akan masuk ke nilai. Silakan kamu jawab sebenar-benarnya, jangan sampai salah. Usahakan semua nanti akurasinya bisa 100% lah ya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan klik mulai. Perhatikan di sini tingkat keakurasiannya atau ketepatan itu 98%. Kita lihat semua selesai. Ya, Luis Garcia, Vander, Parli, tapi semuanya sama sih karena rata-rata semua benar semuanya ya, hanya beberapa pronunciation yang salah. Dan setelah berakhirnya proses ini, saya akan lanjutkan lagi untuk slide-nya. Nah, untuk slide berikutnya ini adalah evaluasi dan kesimpulan. Evaluasi di sini maksudnya adalah selama pembelajaran kita, bagaimanakah evaluasi dari kamu masing-masing. Saya akan menunjuk beberapa orang untuk memberikan pendapatnya mengenai evaluasi dan kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran kita untuk hari ini. Mungkin dari kelompok yang tidak maju ya, kelompok dari Luis, silakan berikan evaluasi dan kesimpulan kamu. Silakan berdiri dan jabarkan segera.
Oke, silakan. Baiklah, evaluasi dari kelompok kami adalah dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mendapatkan informasi mengenai OJK. OJK itu otoritas jasa keuangan yang bertugas mengatur keuangan lembaga negara. Adapun peran OJK adalah untuk memberantas pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat dan memfilter atau mencabut izin suatu pinjol dalam beroperasi. Baiklah, untuk kesimpulan akan dilakukan oleh ini. Ya, silakan ini untuk kesimpulannya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulannya. OJK sangat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya OJK, masyarakat dapat lebih waspada dan dapat mengetahui bahaya atau tidaknya suatu jasa pinjol dengan mengecek daftar pinjaman online di list lembaga keuangan OJK. Oke, ya evaluasi dan kesimpulan dari kelompok Lois ya. Untuk kelompok yang terakhir yang akan menjabarkan evaluasi dan kesimpulannya, silakan untuk kelompok Farli. Siapa yang akan membacakan? Evaluasi yang dapat kita sampaikan selama pembelajaran adalah kita telah memahami pembelajaran mengenai tanggung jawab dan otoritas OJK, di mana OJK bertugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kesimpulan yang kita dapatkan selama pembelajaran ini adalah kita harus menghindari pinjaman online ilegal. Karena jika kita tidak membayar pada hari yang sudah ditentukan, maka bunga peminjam akan terus bicara dan data-data pribadi sang peminjam akan disebarluaskan. Apakah masih ada materi yang masih kurang dipahami kira-kira dari pembelajaran kita hari ini? Sudah sangat bagus ya. Dibuktikan dari proses kami yang sudah sangat bagus. Tingkat ketepatannya sampai 98% itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, oke, jadi pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Proses pembelajaran sudah kita lalui dengan baik ya. Terima kasih banyak atas partisipasi kamu di waktu yang sangat baik ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita saat ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa juga tadi dan kita tutup dengan doa. Untuk Lois, silakan tutup pertemuan kita hari ini dengan doa dan akan diakhiri dengan greeting dari kedua kelas kita. Silakan Lois. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, nanti kita akan bahas lagi nanti dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini akan diakhiri oleh greeting dari leader kita. Silakan. Stand up. Praise the teacher. Goodbye, sir. Okay, goodbye and thank you, students. Bye-bye.